Komisi Pemilihan Umum KPU memutuskan untuk melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi MK yang menyetujui pasangan calon tunggal bisa maju dalam arena Pilkada serentak 9 Desember 2015 mendatang. KPU akan merevisi peraturan KPU terkait pencalonan, desain surat suara, serta tahapan pemilu karena waktu yang sempit menuju Pilkada serentak. Itu perintah dari Mahkamah Konstitusi. Ya, di dalam pertimbangan hukum mereka, biarkan rakyat yang menentukan apakah pasangan calon tunggal ini dikehendaki, disetujui untuk menjadi wali kota lagi, menjadi bupati lagi, menjadi gubernur lagi, ataukah mereka tidak setuju. KPU kan pasti juga akan melakukan sosialisasi karena ini sistem baru. Ya. Selama ini kan kita tidak mengenal sistem calon tunggal. Nah, ya memang semua harus kerja keras, bukan hanya penyelenggara pemilu, tapi juga peserta pemilu untuk mensosialisasikan, memberikan pemahaman yang cukup kepada pemilih supaya ketika mereka datang, pilihannya itu kemudian menjadi bermakna. Bukan kemudian pilihannya itu salah lalu menjadikan tidak sah. Nah, kalau pilihannya tidak sah itu kan tidak kita hitung. Ada 3 kabupaten yang memiliki calon tunggal, Kabupaten Tasikmalaya, Blitar, dan Timur Tengah Utara yang sebelumnya ditunda pada Pilkada Serentak 2017. Ketiganya akan mengikuti Pilkada Serentak 9 Desember 2015 mendatang. Dari Jakarta, Melati Prasetyani dan Melisa Dian Putri, MMC Media memberitakan. Ini adalah segmen ketiga, kita punya 2 segmen lagi, Bang Riza. Mas Muradi belum kasih komentar. Jadi sebetulnya dari sisi keputusannya bukan karena saja final dan mengikat, tapi memang disambut positif oleh Mbak Titi. Dari sisi teknis, Bang Riza juga punya catatan. Nah, kalau Mas Muradi apa catatannya? Iya, kalau saya ada 3 hal. Yang pertama tuh menyangkut soal bahwa ini hak konstitusi publik yang kemudian dibuka kembali. Katakanlah tadi Pak UU katakan ini satu sisi menjadi bagian dari peluang buat dia untuk tetap bisa maju kontestasi, tapi sisi lain kemudian juga ada tantangan, jangan-jangan nanti kemudian ketika berlangsung dia justru kemudian publik tidak menyukai misalnya seperti itu. Ini kan salah satu tantangan serius. Nah, yang kedua menyangkut soal partai politik. Jadi partai politik kemudian tidak lagi boleh menyandera praktek demokrasi. Katakanlah misalnya partai politik harus dipaksa untuk mengajukan calon. Kalaupun itu tidak, prasyarat untuk independen itu dipermudah. Karena ini menarik misalnya ketika partai politik berasumsi, kita semua berasumsi bahwa partai politik akan berbondong-bondong mencalonkan, tapi kemudian independen dipersulit. Artinya orang berpikir 2 kali, misalnya katakanlah di Jakarta butuh misalnya minimal 1-3 juta, 1,5 juta tanda tangan dan KTP. Itu kan luar biasa. Mungkin orang udah itu batas pendaftarannya lebih cepat lagi dibandingin dengan parpol. That's point itu. Nah, yang ketiga ini menyangkut soal ekspektasi publik. Publik kemudian menjadi bergairah kembali. Paling tidak misalnya di daerah Tasik misalnya beberapa kali ke sana itu merasa bahwa ya sudah tanpa kemudian harus ada model putusan MK ini buat mereka ya bupati ya Pak UU sampai nanti 2017 gitu. Asumsi itu kan menjadi legitimasi kalau kemudian itu baru 2 poin. Tapi saya pertanyaannya gini, soal partai politik harusnya ke depan lebih semangat menyiapkan kader. Tapi kan di sisi lain punya hambatan nih. Kader-kader yang dianggap terbaik itu banyak juga yang nggak mau mempertaruhkan posisinya saat ini. Mesti mundur lah dari DPR. Misalnya teman-teman Bang Riza. Banyak banget, kayak saya nggak bilang banyak banget. Tapi beberapa diantaranya memilih untuk nggak jadi deh daripada harus lepas jabatan, lalu maju pilkada, lalu kalah, terus gimana nasibnya? Memang kekecewaan kami dengan putusan MK ya. Sebelumnya putusan MK undang-undang kan melarang TNI, Polri, kemudian juga undang-undang ASN, PNS. Sekarang malah Dewan. Sebetulnya kita ingin jujur, kader-kader terbaik partai itu ada di Dewan. Gitu. Mostly ya, sebagian besar di situ. Dan memang karir berikutnya diantaranya
naik ke kepala daerah ya, selain ke eksekutif tentu yang lainnya. Kemudian juga PNS juga sama, kader-kader terbaik di PNS itu setelah Pak Dinas, Sekda, dia ingin menjadi kepala atau wakil kepala daerah. Tapi kan itu buat melindungi proses pemilu yang lebih adil, ya, supaya nggak ada penggunaan kekuasaan. Itu kan harapannya. Tapi harapan itu di satu sisi membunuh gitu loh. Akhirnya apa yang terjadi sekarang? Saya sering menyampaikan bahwa mohon maaf, nggak mau ambil resiko. Bukan, mohon maaf bahwa pilkada hari ini kalau kita ingin jujur kita bedah secara umum kualitas pasangannya tidak juga lebih baik dari 5 tahun yang lalu. Karena kader-kader terbaik partai seumumnya tidak ikut, kader-kader terbaik di PNS juga tidak ikut. Ada yang sayang masih 10 tahun, masih 9 tahun dan sebagainya, tidak ingin mengambil resiko. Nah, harusnya MK atau undang-undang cukup memberi cuti. Katakanlah kalau 6 bulan dianggap kurang, 10 bulan atau 1 tahun umpamanya, itu saya kira cukup bijaksana. Begitu. Kalau ini yang terjadi, saya sangat yakin, kita semua yakin akan banyak kader-kader terbaik partai di PNS, bahkan di TNI Polri bisa ikut. Dan inilah yang baik. Kalau Panglima, Pangdam, Kapolda itu mereka menguasai teritorial. Sekda menguasai teritorial dan mengerti, mereka sangat pantas untuk maju sebagai kepala atau wakil kepala daerah. Saya ke Pak U lagi. Pak U masih bersama kita? Iya, Bu. Iya, Pak Ud menyimak juga dan tadi kan Bang Riza punya catatan soal secara teknisnya dan bagi calon tunggal seperti Pak UU pada saat misalnya nih nanti pilihannya banyak yang tidak gitu ya. Bapak melihat bagaimana nanti stabilitas masyarakat di Tasik sebelum kita menginjak kepada siapa yang nanti akhirnya akan menjalankan roda pemerintahan di sana? Menurut Bapak gimana, Pak? Jadi begini, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, justru lebih berat sistem referendum seperti ini daripada memilih kota kosong. Yang pertama beratnya adalah harus ada sosialisasi lagi kepada masyarakat karena sistem yang berbeda. Yang kedua, ini kalau begini kan sulit lah. Lebih senang ini. Karena banyak musuh tapi tidak kelihatan siapa gitu. Nah, makanya saya berharap kemarin itu dengan kota kosong. Kata seperti ini juga sudah alhamdulillah. Pak U, tadi kan disinggung sama Mbak Titi soal buta huruf ya, tidak bisa baca tulis. Saya boleh tahu nggak di Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, tingkat yang masih buta hurufnya berapa persen lagi Pak sisanya? Di Kabupaten Tasikmalaya untuk tingkat buta huruf, kita dalam IPM ini sudah meningkat, artinya tinggal sedikit lagi yang buta huruf paling sekitar 1% atau 0, sekian. Oke, jadi sekitar 1% dan kebanyakan kalangan senior yang udah nggak bisa lagi diajari lagi misalnya manula begitu ya. Jadi gini, kalau tadi catatan Mbak Titi soal edukasi kepada pemilih, Bapak melihat itu jadi hambatan tidak dengan arahan dari MK untuk setuju dan tidak setuju? Akan menyulitkan nggak menurut Bapak? Iya, makanya saya minta kepada KPU untuk segera juklak teknis keluar, kemudian segera mensosialisasi. Kami pun pemerintah akan ikut mensosialisasi, karena pemerintah juga kan bertanggung jawab. Bupati juga sebagai pembina politik di kabupaten. Makanya saya mungkin akan ada 2 tugas. Pertama, tugas kami adalah sebagai calon bupati, yang kedua tugas kami membantu pihak KPU untuk mensosialisasikan cara seperti itu. Karena mungkin ini sejarah Kabupaten Tasikmalaya pilkada secara referendum ini baru, ini sejarah ini dicatat dengan tinta emas ini. Saya ke Mas Muradi. Jadi ini kalau kalau calon kayak Pak UU gitu kalau mau iseng ngajarin sama yang buta huruf yang setujunya doang gitu. Jadi nanti pilih yang ini ya Pak. Canda Pak. Mas Muradi catatan secara teknis. Tadi kan ada PR gitu ya soal bagaimana petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. Dari pengalaman hampir 10 tahun ya pemilu kada langsung, saya sebenarnya menganggap bahwa prosesnya sudah baik ya. Hanya mungkin perlu dipertegas bahwa di level operasional terutama di PPS dan PPS terutama ya, karena beberapa dari mereka kemudian juga teridentifikasi dekat dengan misalnya calon dan sebagainya. Nah, tapi itu pertanyaan kedua, saya agak berbeda dengan Mas Riza soal boleh tidak misalnya PNS segala macam. Buat saya
sudah benar aturannya. Justru tantangan partai politik adalah bagaimana membagi kadernya supaya bisa lebih fit in dengan kontes tadi, fit in dengan parlemen. Karena karakter kader kan berbeda-beda. Ada yang cocoknya di parlemen, di legislatif, cocoknya di eksekutif. Nah, itu artinya dengan kondisi walaupun buat partai politik dianggap memang legislatif itu kayak tempat belajar gitu ya, supaya ngerti bagaimana hubungan sama dewan. Betul, nanti ngerti soal legislasi, iya, ya, tapi ngerti justru soal karakternya anggaran. agak berbeda. Karakter kepemimpinan itu berbeda. Itu yang kemudian saya pikir akan baik kemudian partai politik untuk dipus lebih dalam membagi katakanlah kader supaya lebih bisa fit in dengan dua slot tadi, slot parlemen dengan slot eksekutif tadi. Mbak Titi, ini kan sebetulnya nggak banyak gitu ya yang ada calon tunggal. Jadi sebetulnya kita membicarakan sesuatu yang saat ini kelihatannya simple karena nggak banyak kota kabupaten, tapi bisa jadi masalah kalau nggak ada revisi undang-undangnya gitu, tidak diantisipasi kemudian hari. Catatan lain selain teknis apa lagi Mbak Titi? Ya, pertama selain teknis, KPU harus segera ya, karena kita bicara soal time frame waktu. Kita masih punya sekitar 2 bulan lewat lagi, sedikit gitu. Jadi jawabannya adalah satu, teknis yang jelas, tidak boleh multitafsir. Kedua, sosialisasi dan sosialisasi. Nah, yang ketiga, belum tentu potensi calon tunggal ini berhenti di 3 daerah. Karena ada lagi potensi di pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Kalau calonnya cuma 2, lalu salah satu calon meninggal dunia atau tidak memenuhi syarat. Dan tidak memenuhi syarat, partai kan harusnya mengganti. Tapi partai tidak mau mengganti. Jadi partai mau mengganti, mau buying time nih. Atau partai gini mau ganti anggota DPR nggak mau mundur. Jadi complicated atau gitu ya. sama seperti yang anggota DPR, KPU kan mengatakan 60 hari setelah ditetapkan harus ada SK pemberhentian. Ternyata partai nggak mau mengeluarkan. Karena mekanisme di PKPU sekarang masih partai yang mengusulkan lalu pergantian. Jadi artinya kalaupun individunya mundur, partainya nggak ngasih yang nggak berarti jadi kan gitu tidak kan. memenuhi syarat kan. Nah, kalau dia cuma 2 ternyata, berarti 1 nggak ada pengganti, tidak mau mengusulkan calon tunggal lagi. Jadi potensi calon tunggal ini masih ada. Jadi tantangan dan itu repotnya kalau ternyata misalnya proses surat suara sudah dibuat gitu ya, kemudian di tengah-tengah ada kenapa-kenapa mesti buat surat suara baru, itu biaya lagi. Dan ada 96 kalau tidak salah. Sekitar 80-an yang dua calon. Belum yang sekarang ada di PT UN. Betul. Ada masalah. Ada 10 daerah yang konon sampai hari ini belum menetapkan calon karena proses sengketa. Nah ini kalau kita bahas lagi, kita undang KPU harusnya ya. Biasanya kita undang Mas Arief di sini. Kita jeda satu segmen terakhir lagi ya.